Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua bisa menghadiri pengajian sebelum buka puasa, sehingga kita bisa memperdalam keagamaan, membentengi diri kita dari kemaksiatan kan. Jadi ibaratnya kalau dengerin pengajian itu nasihat-nasihat kan yang muncul. Jadi semisal hati kita itu kurang dari nasihat kan, jadi kosong hati kita. Kalau udah kosong ya gampang maksiatnya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini adik-adik juga sekalian ikut untuk menambah ilmu juga, untuk membentengi keimanan juga. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam, yang telah semoga kita semua umat manusia di bumi ini, umat Islam ini dapat terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dapat terus melaksanakan amalan-amalan yang beliau ajarkan sampai akhir kelak pada akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada akhir zaman kelak. Alhamdulillah, kemarin saya itu pernah membaca sebuah berita. Jadi ada berita 5 orang terkaya di dunia. Ada Elon Musk itu yang buat mobil listrik, Tesla namanya. Nah, itu salah satunya itu. Awalnya beliau itu nggak masuk di jajaran 1-5 itu, tapi karena mobil listriknya itu, jadi akhirnya sekarang beliau masuk ke nomor 1 bersama dengan pendiri Google dan lain sebagainya. Nah, kan dari berita tersebut kita sebagai manusia nih, itu kan ngerasa wah enak banget ya jadi orang terkaya di dunia, jadi orang yang kaya, paling kaya di dunia. Mau apa bisa beli, mau ini bisa beli, tinggal beli aja. Kita yang yang masih berjuang pasti kan punya keinginan nih, wah saya ini kapan ya bisa kayak gitu, kapan sih bisa kaya seperti itu, biar nikmatlah hidup ini kalau sudah kaya. Tapi kembali lagi bahwasannya karena kita beragama Islam, ya, karena kita mempunyai pegangan agama Islam, kekayaan itu kan tidak nomor 1, duniawi itu kan tidak nomor 1.
bahwasanya kita harus punya pedoman. Dunia ya dunia, dunia ya dunia. Jadi dunia itu apa ya? Tidak lebih berharga dari amalan-amalan kita untuk ke akhirat. Karena di dalam suatu hadis itu kan ada, laukana di dunia indallahi janaha ba'udah. Jadi artinya itu ketika kalau umpamanya dunia ini bernilai senilai dengan sayapnya nyamuk, ya, dunia ini senilai dengan sayapnya nyamuk, masaqo kafirum minha syurbatan ma. Jadi orang-orang yang kafir tidak akan diberi meskipun seteguk air. Itu dalam hadis seperti itu disebutkan. Jadi kalau semisal dunia ini senilai dan berharga seperti berharganya sayapnya nyamuk, itu orang kafir itu tidak akan, orang kufur itu tidak akan dikasih dunia. Tetapi apa? Dalam berita tersebut kelima-limanya itu bukan orang Islam, kelima-limanya itu orang kufur semua, orang kafir semua. Artinya dunia ini bisa diperebutkan oleh orang yang beriman, juga bisa diperebutkan oleh orang kafir, oleh orang kufur itu bisa diperebutkan. Jadi kalau semuanya bisa memperebutkan, berarti kan dunia ini ya tidak berharga. Ibaratnya gini, saya nih punya pohon mangga, daunnya berjatuhan nih, daun yang kering berjatuhan. Terus tetangga-tetangga saya ada yang beriman, ada yang kufur, nggak sholat, dan ada yang orang Kristen, ngambilin daunnya. Sama saya tak marahin, karena memang nggak apa-apa daunnya diambil, nggak berharga bagi saya. Beda sama ketika saya punya sendal, tapi sendalnya ini dimaling, dicolong, dan saya marah, berarti kan sendal ini berharga. Nah, sama ibaratnya seperti itu. Dunia ini sama ibaratnya dengan pohon itu tadi. Orang yang beriman, orang yang nggak beriman atau kufur atau kafir, semuanya bisa ngejar dunia, ngambil dunia ini bisa. Karena bagi Allah dunia ini tidak berharga. Yang berharga itu adalah akhirat. Dan dunia ini hanya untuk sarana kita takur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri juga merasakan, wah, kalau memang jadi orang kaya itu memang enak sekali. Apa-apa bisa beli. Tapi ya itu, karena kita memang punya agama Islam yang mana semuanya itu bisa diatur, yaitu kita tidak bisa berambisi. Boleh mengejar dunia tapi tidak boleh berambisi. Nah, ada suatu hadis yang mana ketika kita sebagai manusia ini berambisi terhadap dunia, ketika kita sangat-sangat getol sekali, sangat-sangat getol untuk mencari dunia, itu sama Allah di dalam hadis itu disebutkan, maka di dunia hamma, barang siapa yang menjadikan dunia ini ambisi seseorang, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Jadi
ada aja halangannya, ada aja rintangannya itu. Ketika kita mengejar dunia, ketika kita terlalu berambisi kepada dunia, pasti ada aja halangannya. Itu sudah disebutkan dalam hadis. Kemudian wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan menjadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Ibaratnya kita itu takut akan kemiskinan. Orang yang terlalu berambisi itu takut akan kemiskinan. Dan ketika kita terlalu berambisi, Allah itu ya cepatlah untuk gampang, mudah untuk membalikan keadaan kembali untuk dia jadi miskin lagi bisa. Ya seperti yang kita tahu kan, ada berita-berita afiliator yang masuk penjara ya. Itu kan kaya sekali beliau. Wah, ngeri banget kan kayaannya, bisa beli ini, bisa beli itu. Kemudian sampai akhirnya dalam waktu sekejap ditangkap polisi, semua kekayaannya hilang semuanya. Ya itu karena dia terlalu berambisi untuk kekayaan. Padahal semisal dia nggak terlalu berambisi, nggak sampai kaya banget, kemudian terlalu banyak menipu orang, kan itu afiliator kan menipu orang itu, menipu konsumennya agar ikut untuk masuk ke platform judinya dia, sehingga dia menjadi kaya karena konsumennya itu. Dalam keadaan singkat langsung dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ambisinya itu, ambisi untuk kekayaannya itu. Coba dia merangkak dari bawah pelan-pelan, insya Allah enggak kok. Banyaklah kisah-kisah yang bisa kita petik dari orang-orang yang sukses, yang benar-benar sukses, merangkak dari bawah, kemudian dia sampai akhirnya menjadi top di kekayaannya. Pasti tidak sampai pamar-pamar seperti itu. Tadi saya lihat videonya itu juga, itu ya seolah seorang pemegang saham, 80% pemegang saham jalan tol. Jadi jalan tol itu punya perusahaan nih, punya PT. Nah itu beliau itu yang 80%-nya, yang megang 80%-nya. Nah itu juga gak terlalu sepamer itu seperti afiliator yang tadi. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepada dia, bagi orang-orang yang berambisi terhadap dunia ini itu tidak lebih dari takdir yang Allah tuliskan kepada dia. Jadi Allah menuliskan takdir 1.000 rupiah, ya sudah, kamu mau jungkir balik kah, kamu mau lari sekencang-kencangnya, kamu mau nyari uang dari pagi sampai malam, kalau terlalu berambisi ya dapatnya cuma 1.000. Entah itu dapat 5.000, tapi ternyata akhirnya dia sakit, akhirnya untuk berobat 4.000, akhirnya kembali lagi 1.000 lagi. Nah itu loh. Janganlah kita untuk terlalu berambisi terhadap dunia. Saya juga berangkat dari seorang tani, saya tani, itu juga ingin, wah gimana nih biar bisa cepat kaya, kayak kan ada nih di desa itu orang terkaya di desa, ada Haji siapa gitulah, ya namanya anak muda ya, pengen kapan ya
saya itu bisa kayak beliau. Ya tapi itu kembali lagi ke hadis ini, boleh kayak gitu, boleh terinspirasi kepada orang-orang seperti itu, tapi tidak berambisi. Terinspirasi boleh, menjadikan pola pola kehidupannya, kemudian tata cara kehidupannya itu boleh ditiru, tetapi jangan sampai melebihi ambisi terhadap dunia atau melebihi kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini punya hak tetapi juga punya kewajiban. Jadi boleh kita mengejar hak kita untuk mencari dunia, tapi punya kewajiban juga. Maka dari itu di hadis ini tidak boleh berambisi. Ya sekedarnya adalah seperlunya aja. Kalau memang dapatnya 1000, ya sudah, jangan sampai gimana nih sampai 10.000, tak kejar sampai malam, nggak gitu, nggak usah lah. Kalau memang sudah capek, memang udah waktunya sholat, ya udah kita sholat. Waktunya beribadah, ya kita beribadah. Nah itulah. Kan banyak nih di dunia pertanian kan juga banyak juga yang mana waktunya sholat juga nanggung lanjut terus, ya itu namanya juga terlalu berambisi juga ya. Toh juga bayarannya sama gitu, bayaran sama. Jadi ya paling enggak kita hentikan saat, kemudian kita lanjut lagi ngejar dunia. Setelah itu kita orang-orang yang sukses seperti itu, orang-orang yang kaya yang seperti itu punya pola kesuksesan, punya polanya. Orang-orang kaya seperti itu, orang-orang sukses itu ada polanya. Kita bisa kok meniru polanya, karena memang di dalam surat Al-Fat ayat 23 itu disebutkan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi aslinya hukum Allah itu sudah ada sejak dulu, tidak berubah-ubah hukum Allah itu. Jadi polanya orang sukses itu ada, tidak berubah-ubah. Jadi kita hanya bisa nih, kalau semisal kita sebagai agama Islam, gimana sih kita menjadi orang sukses, gimana sih kita bisa menjadi orang kaya, ya tiru polanya. Apa polanya itu? Salah satunya totalitas. Orang yang demikian, orang yang sukses seperti itu, ya contohlah Elon Musk dan sebagainya, itu yang top 5 itu tadi, itu juga saya membaca beritanya juga, beliau juga bangun itu sebelum subuh, jadi 3:30 beliau udah bangun kok. Beliau baca buku, beliau baca laporan-laporan keuangan, ya membacalah. Jadi menghabiskan waktunya atau memanfaatkan waktunya dari sebelum subuh sampai pagi itu untuk membaca. Nah, hasilnya kan kita juga sama, bisa kan kita tiru seperti itu. Itulah pola kesuksesan. Pola kesuksesan itu bisa kita tiru. Jadi sebelum subuh kita udah bangun, kemudian kita mempersiapkan diri untuk saat subuh, kemudian habis saat subuh kita nggak tidur lagi, kita melaksanakan aktivitas positif. Nah, itu sebuah pola kesuksesan itu. Totalitas, intinya totalitas.
nggak hanya orang-orang yang saya sebutkan tadi yang seperti itu. Ada Al-Imam, sejarahnya apa namanya, sejarah keislaman juga menyebutkan, Al-Imam Nawawi juga, beliau juga apa namanya, bangun sebelum subuh. Jadi jam 3 itu sudah siap untuk ke masjid buat apa, buat menuntut ilmu. Sampai sama ibunya itu, sama ibunya beliau disuruh, janganlah kamu cepat-cepat apa, siap-siap ke masjid, ini belum subuh nak, gitu. Sampai dilarang sama ibunya karena memang totalitasnya beliau untuk mencari ilmu. Sampai akhirnya kan terasa, karena totalitasnya beliau mencari ilmu, akhirnya karyanya sampai sekarang, yaitu bukan karyanya beliau itu bukan dibentuk karena beliau itu nulis, nggak hanya seperti itu juga, karena totalitas itu, totalitas untuk menuntut ilmunya. Sampai sebelum subuh beliau sudah siap untuk menuntut ilmu. Karena itu sampai sekarang lah karya-karya beliau seperti Riyadhus Shalihin itu kita nikmati sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga beliau mendapatkan banyak-banyak pahala. Pola-pola kesuksesan itu kan bisa ditiru, karena Imam Syafi'i juga sudah pernah menyebutkan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang mau dunia, ya ada ilmunya. Siapa yang mau akhirat, ada ilmunya. Siapa yang mau keduanya, ya ada ilmunya, ada polanya. Maka dari itu, semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak berambisi untuk mengejar dunia, tetapi tetap mengejar dunia untuk sarana kita takarrub kepada Allah, untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita di dunia ini seperti orang yang sedang traveling, seperti orang yang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadi jadikanlah diri kita di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang traveling, sedang perjalanan. Jadi ya hanya sementara, mampir saja di dunia ini. Nah, aslinya totalitas itu kan berbanding lurus dengan apa namanya, dengan kesulitan. Rutinitas bangun sebelum subuh, kemudian rutinitas apa namanya, mengamalkan baca banyak baca, itu kan ya sulit kan. Tapi karena kesulitan itu berbanding lurus dengan kenikmatan. An-nikmah biqadrin nikmah wa nikmah biqadrin nikmah. Jadi kenikmatan itu berbanding lurus dengan kesulitan. Kesulitan itu berbanding lurus dengan kenikmatan. Kalau bahasa iklannya itu no pain no gain. Nah, jadi itulah. Memang untuk totalitas itu memang sulit. Ada seorang sahabat itu apa namanya, yang ingin hafal hadis, beliau tanya nih ke sahabat yang lain, yahi, wahai saudaraku, kok saya ngapalin hadis ini kok sulit ya? Terus ditanya lagi sama sahabatnya, memang kamu itu sudah mengulang hadis itu berapa kali? Sudah 500 kali belum? Ya belum.
Siapa juga yang mampu ulang-ulang satu hadis 500 kali? Ya karena kamu belum melakukan itu, belum melaksanakan ulang-ulang 500 kali itu, makanya kamu belum bisa menghafal hadis itu. Padahal yang ditanya itu, kalau ulang-ulang hadis itu 500 kali. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang yang dalam sejarah Islam kita itu ahli hadis dan sebagainya, itu bukan karena memang takdirnya udah pintar, bukan karena memang beliau itu wah zamannya Nabi itu memang orangnya pintar-pintar, beda sama zamannya kita gitu. Enggak, sama. Tapi totalitasnya itu, kesungguhannya itu yang lebih dilebihkan. Wong kita ngulangin 500 kali hadis aja kan, kapan mau ngulangi? Nah beliau salah seorang sahabat itu 500 kali untuk mengulang hadis itu, untuk menghafal hadis itu. Jadi bukannya memang takdir, tapi memang dia bersungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Nah itu apa namanya, salah seorang, bahwasanya intinya kita itu kalau memang mau totalitas ya harus sungguh-sungguh. Imam Syafi'i aja, salah satu muridnya Imam Syafi'i, pengarang Fikih Al-Muhtasab, itu aja mengulang-ulang kitab Imam Syafi'i 500 kali. Sudah hatam, dibaca lagi, hatam, baca lagi, sampai 500 kali. Gimana nggak ngelontok ilmunya kan? Ilmunya itu sampai di luar kepala. Jadi ngelontok sekali, wong 500 kali dibaca kok. Nah kita kan satu kitabnya aja belum sampai, belum dibaca sama sekali gitu loh. Nah itulah bedanya kita dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya oke lah, kita merasa aku sudah sungguh-sungguh nih, aku sudah totalitas. Belum. Totalitasnya seberapa nih? Ada kadarnya. Jadi nasihat-nasihat ulama, para ulama itu yang berkaitan dengan totalitas itu banyak sekali. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 itu disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang totalitas itu nanti akan dipermudah jalannya. Yaitu tadi polanya. Kalau kita bisa totalitas, kalau kita bisa sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan. Seperti itu. Jadi kalau kita malas, udah malas nih, ya mau gimana? Gimana kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Tapi memang ada kalanya. Tapi memang ada kalanya kita, ya, ketika kita merasa sudah totalitas, tapi hasilnya nggak seberapa. Kita sudah berjuang keras, tapi hasilnya cuma segini. Nah itu kembali lagi nanti, kembali kemana? Kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga bisa jadi totalitas kita ukurannya berbeda. Contohlah, ibaratnya gini, saya totalitas nih sudah apa namanya, sudah melaksanakan kesungguhan kita, tapi ternyata memang tidak berhasil. Itu karena memang salah satunya karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa totalitas dalam beribadah dan sebagainya. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.